Sahabatku yang dikasihi, ketahuilah bahwa taubat nasuha yang sejati tak berhenti pada penyesalan dan permohonan ampun semata. Taubat yang sungguh berlanjut menjadi perubahan yang nyata, mengubah seluruh arah hidup, mengubah pandangan hati, dan mengubah cara langkah kaki melangkah. Karena taubat bukanlah sekadar ucapan yang terucap di bibir saat teringat dosa, melainkan perpindahan hati yang mutlak, berpaling sepenuhnya dari segala yang dimurkai kepada segala yang diridainya. Para ahli makrifat menjelaskan, sesungguhnya taubat itu memiliki tingkatan yang beriringan menuju kesempurnaan. Tingkatan pertama adalah berhenti dari perbuatan maksiat yang tampak oleh mata. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah berhenti dari sifat-sifat yang tercela yang bersemayam di dalam hati, seperti dengki, iri hati, sombong, kikir, dan penuh curiga. Dan tingkatan yang paling tinggi dan luhur adalah berhenti meluangkan hati selain kepada Allah. Karena jika hatimu masih sibuk dengan selainnya, masih terikat pada keinginan hawa atau kekaguman kepada makhluk, maka sesungguhnya kepulanganmu kepadanya belumlah sepenuhnya. Maka taubat yang sempurna adalah ketika hatimu telah bebas dari segala selain Allah, kembali murni dan bersih, hanya tunduk dan hanya memohon kepadanya semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 24 yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 37 Allah berfirman yang artinya, maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini menjadi kabar gembira yang menyejukkan hati, bahwa betapapun luasnya dosa yang pernah engkau buat, pintu penerimaan taubat itu tetap terbuka lebar, selagi hatimu masih berdetak, dan napas masih mengalir di dadamu. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengulurkan tangannya pada malam hari bagi orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari, dan mengulurkan tangannya pada siang hari bagi orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari, demikian terus-menerus hingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan sabda beliau pula, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan mendatangkan makhluk yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari sabda ini kita memahami bahwa Allah maha mengetahui kelemahan hambanya, dan dia justru mencintai hamba yang setiap kali tergelincir segera bangkit dan kembali kepadanya dengan penuh penyesalan. Sahabatku, ketahuilah pula bahwa taubat yang sejati itu tak akan meninggalkan bekas luka yang sama di hatimu. Jika engkau bertaubat, lalu kembali melakukannya di waktu lain, maka sesungguhnya penyesalanmu belumlah sempurna. Para ulama besar berpesan, hendaklah engkau menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap ketika bertaubat. Rasa takut agar taubatmu belum diterima, sehingga engkau terus bersungguh-sungguh dan terus menjaga diri, dan rasa harap agar Dia yang Maha Pengasih pasti menerima kepulanganmu, karena Dia lebih menyukai kepulangan hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di tengah padang pasir yang gersang. Hal itu diriwayatkan dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka setelah engkau bertaubat, janganlah engkau terus larut dalam keputusasaan, sebab ketika engkau telah membersihkan hatimu dengan air mata penyesalan dan kembali kepadanya dengan tekad yang bulat, maka Dialah yang akan menggantikan kesedihanmu dengan kegembiraan, menggantikan kegelapan masa lalumu dengan cahaya harapan yang baru. Dialah yang akan mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Inilah keindahan dan keagungan taubat. Bahwa taubat bukanlah sekadar penghapusan dosa, melainkan pula pengangkat derajat, pembersih hati, dan pembuka pintu-pintu rahmat yang sebelumnya tertutup. Maka janganlah pernah merasa lelah untuk kembali kepadanya. Setiap kali engkau tergelincir, segeralah bangkit dan berlari kembali memeluk pintu ampunannya. Karena sesungguhnya Dia tidak pernah lelah menunggu kepulanganmu, walau engkau berulang kali datang dengan membawa dosa yang sama.
Yang Dia inginkan hanyalah hatimu yang kembali, menyadari betapa jauh engkau pernah melangkah, dan betapa rindunya engkau pulang kepadanya. Sahabatku yang dikasihi Allah, sungguhlah pandangan kebanyakan manusia terhadap taubat itu masih sangat sempit dan terbatas. Umumnya orang mengira taubat itu hanyalah untuk mereka yang bergelimang dosa besar, hanyalah permohonan ampun setelah terjatuh ke dalam kemaksiatan yang nyata di mata. Padahal ketahuilah, taubat itu samudera yang sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan batin dan zahir seorang hamba. Taubat bukanlah sekadar obat penyembuh luka dosa, melainkan pula sarana pengangkat derajat dan pembersih hati yang senantiasa diperlukan, bahkan oleh mereka yang telah beribadah dan mendekat kepada Allah. Para ahli ma'rifat dan para penempuh jalan keridhaan Allah telah membagi taubat menjadi tingkatan-tingkatan yang seluas samudera kasih Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa taubat itu memiliki 3 tingkatan yang beriringan semakin tinggi dan semakin murni. Tingkatan yang pertama adalah taubatnya orang awam, yaitu bertaubat dari dosa-dosa yang tampak oleh mata, perbuatan maksiat yang nyata, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka menyesali perbuatan yang tercela, berhenti melakukannya, dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Ini adalah pintu pertama yang wajib dimasuki oleh setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah. Tingkatan yang kedua adalah taubatnya orang-orang pilihan, yaitu bertaubat dari penyakit-penyakit hati yang tersembunyi, dengki, kesombongan, ria, ujub, cinta dunia yang berlebihan, merasa diri lebih baik dari orang lain, dan sifat-sifat tercela lain yang bersembunyi di balik sanubari yang seringkali tidak disadari sebagai dosa. Padahal penyakit hati inilah yang jauh lebih berbahaya daripada dosa perbuatan, karena ia merusak sumber segala amal, yaitu hati itu sendiri. Taubat dari penyakit hati adalah menyadari betapa buruknya sifat-sifat itu di hadapan Allah, lalu berjuang membersihkannya sedikit demi sedikit, hingga hatinya bersih kembali dari segala noda batin. Dan tingkatan yang ketiga, yang paling luhur dan paling luas maknanya, adalah taubatnya para kekasih Allah dan ahli makrifat sejati. Mereka bertaubat bukan saja dari dosa, melainkan dari kelalaian mengingat Allah. Mereka bertaubat dari momen-momen yang berlalu tanpa menyebut namanya, dari hati yang sempat teralih sejenak kepada selainnya, dari perhatian yang sempat terbagi kepada makhluk, hingga lupa kepada pencipta. Bagi mereka, melupakan Allah walau sesaat pun adalah sesuatu yang memerlukan taubat, karena hati mereka telah begitu terbiasa hidup dalam cahaya mengingatnya, sehingga sekelebat saja bayangan kelalaian datang, mereka segera menyesal dan kembali memohon ampun kepadanya. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang tidak pernah berdosa pun beristighfar dan kembali bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pula menjelaskan makna taubat yang sangat dalam, bahwa ada orang yang bertaubat bukan kerana dosa yang ia perbuat, melainkan kerana merasa dirinya telah terlalu lama menempati kedudukan yang belum pantas ia sandang. Ia merasa dirinya kecil dan tidak berharga di hadapan kemuliaan Allah, merasa malu atas kesibukan dirinya sendiri yang menghalangi pengabdian yang seharusnya utuh bagi Allah semata. Inilah taubat yang bukan untuk menghapus dosa, melainkan untuk semakin meninggikan derajat kehambaan seseorang di hadapan Allah. Imam Al-Junaid berkata pula, taubat itu ada 3. Taubat orang awam adalah dari dosa, taubat orang khusus adalah dari kelalaian, dan taubat orang khusus adalah dari kelalaian. Dhunnun Al-Mishri menyampaikan pula, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang makrifat itu bertaubat dari segala sesuatu yang menyibukkan hati mereka dari Allah, baik itu perbuatan maupun sifat, baik itu hal yang tercela maupun hal yang terpuji sekalipun. Jika hal itu menyibukkan hati dari mengingatnya, maka itu pun mereka anggap sebagai sesuatu yang perlu ditaubati.
Ketahuilah pula saudaraku, bahwa taubat itu bukanlah sekadar alat penghapus dosa, itu adalah pandangan yang sempit. Sesungguhnya taubat yang tulus dan sungguh-sungguh itu mengangkat derajat hamba lebih tinggi daripada kedudukan yang ia miliki sebelum berbuat dosa. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa Allah menjadikan taubat sebagai jalan pengganti keburukan menjadi kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka barang siapa bertaubat dengan sungguh-sungguh, membersihkan diri sepenuhnya, menggantikan kesalahan dengan penyesalan yang mendalam dan amal yang baik, maka Allah tidak hanya menghapus dosanya, melainkan pula mengangkat derajatnya, mengganti kedudukannya yang semula rendah menjadi lebih tinggi, mengganti keburukan masa lalunya dengan cahaya keutamaan yang bersinar-sinar. Para ulama menjelaskan pula bahwa penyesalan yang tulus, kerendahan hati yang mendalam, rasa malu dan rindu kepada Allah yang lahir dari taubat yang sejati, itu semua membentuk sifat-sifat kehambaan yang luhur. Seseorang yang pernah terjatuh, lalu kembali bertaubat dengan sungguh-sungguh, hatinya menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, lebih menyadari kelemahan dirinya, lebih takut kepada Allah, dan lebih menghargai nikmat hidayahnya. Semua inilah yang menjadi sebab mengapa derajatnya dapat menjadi lebih tinggi daripada sebelum ia berbuat dosa. Karena dosa itu mengajarkannya kelemahan dirinya, dan taubat itu mengajarinya betapa luasnya rahmat Allah, maka lahirlah dari taubat itu sifat-sifat yang tidak lahir dari keadaan orang yang tidak pernah terjatuh. Maka taubat itu sungguh luas maknanya. Taubat dari dosa yang tampak adalah permulaan. Taubat dari penyakit hati adalah jalan tengah yang penuh pembersihan. Dan taubat dari kelalaian serta keterikatan hati kepada selain Allah adalah puncak taubatnya para kekasihnya, yang senantiasa kembali kepadanya setiap saat, tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa telah selesai membersihkan diri, selalu merasa masih ada kekurangan, masih ada yang tertinggal, masih ada yang harus dipersembahkan lebih tulus lagi kepada Allah. Maka janganlah engkau membatasi taubat hanya pada saat teringat dosa besar saja. Hendaklah hatimu senantiasa dalam keadaan bertaubat. Setiap kali hatimu terasa berat, segeralah kembali. Setiap kali hatimu terasa jauh, segeralah kembali. Setiap kali hatimu terasa sibuk dengan selainnya, segeralah kembali. Karena itulah hakikat taubat yang sejati, yaitu kepulangan yang tiada henti, pembersihan yang senantiasa berlanjut, dan kembalinya hati kepada Tuhannya setiap saat dan setiap detik. Taubat yang tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga membersihkan hati, meninggikan derajat, dan mendekatkan hamba kepada Zat yang Maha Mengasihi. Sahabatku yang dikasihi Allah, tuliskanlah doa terbaikmu di kolom komentar sebagai bukti kesungguhan hatimu kepadanya. Jangan lupa menekan tombol suka, dan bagikanlah video ini kepada mereka yang membutuhkan pengingat dan jalan pulang kepada Allah, serta berlanggananlah agar senantiasa mendapatkan cahaya-cahaya hikmah yang menyejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.